Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 ingin mempresentasikan materi PPh pasal 21 karyawan tidak tetap. Saya Naya dan Rahmafira. Saya Reva Damara. Saya Disti Dira. Saya Nisa Zakia. Saya Nisandora Oktaviani. Kami akan menjelaskan 11 poin yang diantaranya terdapat pajak penghasilan PPh pasal 21, pegawai tidak tetap, objek pajak penghasilan, tarif pajak penghasilan PPh pasal 21, PKP, PTKP, pemotongan PPh pasal 21, perhitungan PPh 21 pegawai harian lepas, studi kasus, dan yang terakhir SPT PPh pasal 21. Yang pertama, pajak. Pajak ialah setoran wajib yang dibayar rakyat untuk pemasukan negara dan merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk melakukan pembangunan. Untuk terpenuhinya segala kebutuhan pengeluaran pemerintah Indonesia membutuhkan sumber dana yang pasti setiap tahunnya. Sumber dana pemerintah Indonesia diperoleh melalui penerimaan pajak. Penerimaan pajak antara lain diperoleh dari pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan barang mewah atau PPN dan PPNBM, bea materai, pajak bumi dan bangunan atau PBB, dan juga bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atau BPHTB. Bagi perusahaan, pajak merupakan cerminan kinerja perusahaan secara keuangan yang dapat meningkatkan kepercayaan para investor atas kinerja keuangan yang terdapat di perusahaan. Sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan pendapatan yang sangat penting untuk bertujuan mensejahterakan rakyat. Bagi orang pribadi, penghasilan merupakan sebuah alat untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang kedua, pajak penghasilan PPh pasal 21. Pajak penghasilan atau PPh di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang menyebutkan PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 31 Tahun 2012, yang dimaksud PPh pasal 21 ialah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, pekerja tetap tenaga kerja lepas. Dan pegawai yang hanya memperoleh penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, hasil pekerjaan yang dihasilkan atau oleh pemberi kerja, maka yang keempat ada objek pajak penghasilan. Objek pajak PPh pasal 21 penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah 1. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. 2. Penghasilan yang diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. 3. Penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenisnya. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa uang harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorium, komisi, fee, dan imbalan berhubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang enam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang representasi, uang rapat, honorium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan bentuk apapun, dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Yang 7, menerima dalam bentuk natura dan
kenikmatan lainnya dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak yang dinaikkan pajak penghasilan yang bersifat final atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus. Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh pasal 21. Sedangkan apabila diterima atau diperoleh orang pribadi subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan PPh pasal 26. Yang kelima ada tarif pajak penghasilan. Untuk wajib pajak dalam negeri dan badan usaha yang tetap, yang menjadi dasar pengenaan pajaknya adalah penghasilan kena pajak. Pajak penghasilan bagi wajib pajak dihitung dengan cara mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak sesuai dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Pasal 17 didasarkan pada tarif progresif, yaitu tarif yang didasarkan pada lapisan penghasilan kena pajak, yang artinya persentase tarif yang digunakan semakin besar jika jumlah yang dikenakan pajak semakin besar. 1. Tarif PPh 21 pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas atas penghasilan berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah barengan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi 4.500.000. Kedua, perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap tenaga kerja lepas dengan jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp8.200.000. PPh pasal 21 dihitung dengan menerapkan pasal 17 ayat 1 huruf A Undang-Undang Pajak Penghasilan atas jumlah penghasilan kena pajak yang disetahunkan. Yang 6. PKP. Perhitungan PPh 21 pegawai tidak tetap dihitung berdasarkan penghasilan bruto dikurangi PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Tabel tarif penghasilan kena pajak sebagai berikut. Yang pertama sampai dengan lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan 50 juta itu dikenakan tarif pajak 5%, di atas 50 juta sampai dengan 250 juta dikenakan pajak 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta itu pajak 25%, di atas 500 juta sampai dengan 5M itu 30%, dan di atas 5M itu 35%. Selanjutnya ada PTKP penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak yaitu pengurangan penghasilan bruto pegawai pribadi atau pengurangan sebagai wajib pajak dalam negeri. Dan untuk menghitung pajak penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yaitu yang harus dibayar wajib pajak Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 152 PMK 110 Tahun 2015 tentang penetapan bagian penghasilan sehubungan dengan pekerjaan dari pegawai harian dan mingguan serta pegawai tidak tetap lainnya yang tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan. Yang pertama ada penghasilan yang kurang dari 450.000 per hari tidak dikenakan pajak penghasilan. Kedua, ketentuan penghasilan tidak kena pajak itu tidak berlaku dalam hal A. Penghasilan bruto dimaksud jumlahnya melebihi 4.500.000 sebulan atau penghasilan dimaksud dibayar secara bulanan. Yang ketiga, ketentuan pada pasal 1 dan 2 tersebut tidak berlaku atas A. Penghasilan berupa honorarium, B. Komisi yang dibayarkan kepada penyedia barang dan petugas dinas luar asuransi. Berikut adalah tabel PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Pertama, diri wajib pajak orang pribadi. Setahun dikenakan 54 juta.
2. Tambahan untuk wajib pajak yang kawin dikenakan 4.500 tahun. Ketiga, tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami tahun dikenakan 54 juta. Dan yang keempat, tambahan untuk setiap anggota keturunan saudara dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya maksimal 3 orang untuk setiap keluarga karena dikenakan 4.500. Selanjutnya, pemotong PPh pasal 21. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan sejenisnya. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi TNI atau Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri. Ketiga, ada dana pensiun atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Keempat, ada orang pribadi yang melakukan kerjaan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium. Terakhir, ada penyelenggara yang membayar honorarium atau penghargaan dalam bentuk apa wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan suatu kegiatan. Yang ke-9 ada perhitungan PPh pasal 21 pegawai harian lepas. Pajak penghasilan upah harian dikenakan atas jumlah penghasilan yang melebihi 450 sehari. Setelah jumlah upah harian melebihi 4.500.000, PPh pasal 21 dikenakan atas upah harian secara penuh. Tarif yang digunakan untuk menghitung PPh pasal 21 harian lepas adalah lapisan pertama tarif PPh pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh, yaitu 5%. PPh terutang atas pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayar bulanan. Pertama, pasal 17 ayat 1A UU PPh kali penghasilan bruto dikurang PTKP dari sendiri. Pegawai tidak tetap atau tenaga kerja yang tidak dibayar bulanan. Pasal 17A ayat 1 huruf A UU PPh dikali upah harian dikurangi 150.000 dan mulai tahun pajak 2016 berubah menjadi 450. Apabila jumlah penghasilan sebulan di atas PTKP diri sendiri, pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh kali jumlah penghasilan bruto sebulan sampai PTKP diri sendiri sebulan. Untuk yang 10 ada studi kasus. Pak Chandra bekerja sebagai seorang pengajar dengan status pekerja lepas per harinya. Pak Chandra mendapatkan penghasilan bersih sebesar 250 dalam 1 bulan. Pak Chandra bisa mengajar hingga 20 kali dengan akumulasi penghasilan bersih per bulan mencapai 5 juta. Maka cara perhitungan pajak penghasilan Pak Chandra adalah penghasilan tidak kena pajak. 20 kali dikali 54 juta. Kenapa 54 juta? Karena untuk dirinya sendiri dibagi 360. Dihasilkan 3 juta. Untuk penghasilan kena pajaknya itu penghasilan bersih dikurang PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. 5 juta dikurang 3 juta sama dengan 2 juta. Untuk PPh 21 terutang kali 20-nya itu 5% dikali penghasilan kena pajak. 5% didapatkan dari karena penghasilannya kurang dari 50 juta. Dikali 2 juta sama dengan 100. Berdasarkan perhitungan di atas, penghasilan bersih Pak Chandra pada ke hari 20 adalah 250 dikurang 100.000 sama dengan 150. Untuk cara pengisian SPT PPh 21-nya itu SPT PPh 21 karyawan tidak tetap merupakan laporan yang wajib disampaikan oleh perusahaan untuk melaporkan pemotongan pajak penghasilan karyawan yang tidak tetap. Terdapat 2 jenis SPT PPh 21 yaitu pertama dilaporkan setiap bulan mencakup pemotongan pajak untuk bulan tersebut dan SPT tahunan PPh 21 dilaporkan setiap tahun mencakup seluruh penghasilan karyawan selama 1 tahun pajak.
Perusahaan memiliki kewajiban untuk memotong PPh 21 dari gaji karyawan tidak tetap. Penyetoran PPh yang dipotong ke kas negara melaporkan pemotongan tersebut melalui SPT. Untuk proses pelaporan SPT PPh 21 per bulannya itu dengan cara menghitung penghasilan karyawan yang dikenakan pajak, lalu hitung PPh 21 yang terutang berdasarkan tarif progresif. Untuk penyetorannya itu disetor dipotong ke bank persepsi sesuai dengan nomor pembayaran pajak. Dengan cara mengisi formulir SPT PPh 21 dan dilaporkan melalui e-filing atau secara manual ke kantor pajak. Untuk proses pelaporan SPT PPh per tahunnya itu dengan perhitungan mengumpulkan seluruh penghasilan bruto karyawan tidak tetap selama 1 tahun pajak. Lalu hitung PPh 21 yang terutang secara tahunan. Untuk penyampaiannya mengisi formulir SPT PPh 21 tahunan, formulir 1721 untuk yang kedua, laporan paling lambat itu disampaikan 31 Maret tahun berikutnya. Untuk dokumen yang diperlukan itu ada bukti potong PPh 21 dan daftar penghasilan karyawan. Saksi dan dendanya itu perusahaan tidak melaporkan SPT PPh 21 pada tepat waktu akan dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan perpajakan. Tips untuk perusahaan itu pastikan pencatatan gaji dan pemotongan pajak dilakukan secara akurat. Gunakan software akuntansi yang mendukung perhitungan dan pelaporan pajak. Melakukan review rutin untuk memastikan semua kewajiban pajak terpenuhi. Dengan memahami proses pelaporan SPT 21 untuk karyawan tidak tetap, perusahaan dapat memastikan kepatuhan pajak dan menghindari masalah hukum. Untuk lebih jelasnya, bisa menonton tata cara pengisian SPT melalui link YouTube di bawah ini. Kalian bisa lihat dengan memencet salah satu link di bawah yang sudah terlampir. Berikut presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.